Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Usutun Hasanah dari kelas 2022D dengan NPM 222151153. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS filsafat dan sejarah matematika. Yang pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, ciri-ciri filsafat dan filsafat pendidikan itu, yang pertama ada menyeluruh. Menyeluruh itu artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari sudut pandang tertentu. Yang kedua ada mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial, objek yang dipelajari sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga ada spekulasi. Spekulasi itu artinya hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Jawabannya, filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika yang bertujuan untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika, artinya bahwa filsafat pendidikan matematika didukung oleh filsafat matematika. Filsafat matematika mencakup ontologi, epistemologi. Ontologi menyangkut hakikat matematika, apakah hakikat yang ada di balik matematika. Sedangkan secara epistemologi adalah berkaitan dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai matematika, cara memperoleh dan menangkap permasalahan dalam matematika. Yang ketiga, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus belajar filsafat pendidikan? Jawabannya, tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Fungsi filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Karena seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Keempat, mengapa harus belajar filsafat matematika? Dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Nah, filsafat matematika sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melatih mahasiswa berpikir radikal tentang hakikat matematika. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkungan ilmu matematika. Yang ketiga, menghindarkan diri dan memutlakkan kebenaran ilmiah dengan menganggap bahwa matematika sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Nah, macam-macam filsafat matematika itu ada aliran Platonisme. Platonisme itu memandang objek-objek matematika adalah real dan ekstensi real. Objek dan struktur matematika adalah sebagai ekstensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Yang kedua ada absolutisme, bahwa menyatakan bahwa matematika adalah pengetahuan yang pasti benar secara mutlak, ditopang oleh pernyataan dasar yang digunakan dalam membuktikan pernyataan yang benar. Nah, yang ketiga ada
Fallibilisme adalah doktrin atau pemikiran filosofis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bisa salah, namun tetap bisa dibenarkan dalam memegang keyakinan yang salah. Yang kelima, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungan dengan matematika? Jawabannya, matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Sekian pemaparan jawaban UAS mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.